Bab 1391, Negara Terkuat. Aifa bisa merasakan alam Julian, jadi dia baru pertama kali memasuki negeri dongeng. Bahkan setelah menggunakan dua teknik rahasia peningkatan kekuatan secara berurutan, kekuatannya saat ini hanya hampir sama dengan alam surgawi ke-6 dari alam abadi, belum lagi kekuatan ini tidak dapat dibandingkan dengannya setelah transformasi. Bahkan Sarah tidak bisa membandingkannya. Julian tahu bahwa ini adalah pertempuran yang serius. Ia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin ia bisa menandingi Aifa. Setelah menggunakan langkah penentang surga dan kekuatan tulang naga, dia sekali lagi mengaktifkan transformasi terbalik 5 elemen. Di dalam tubuhnya, 5 jenis kekuatan abadi ditumpangkan, 5 jenis kekuatan abadi digabungkan, dan 5 jenis kekuatan abadi dibalik, melahirkan kekuatan baru kekuatan sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Aura di tubuhnya semakin kuat dan semakin menakutkan. Julian memiliki beberapa keterampilan. Ya, dia baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Dia berada di alam abadi tingkat pertama, tapi dia bisa secara paksa naik ke alam yang menakutkan dengan banyak teknik rahasia. Auranya saat ini seharusnya setara dengan keabadian tingkat ke-10. Hampir sama dengan Aifa sebelum dia bertransformasi. Julian terus-menerus menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya yang kuat, yang menyebabkan kejutan dan keributan. Anda harus tahu bahwa dia baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya, alam abadi tingkat pertama, tetapi kekuatan yang dia ledakan sekarang sebanding dengan alam abadi tingkat ke-10. Perbedaan dunia berarti dunia dengan perbedaan kekuatan. Menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tingkat pertama sudah cukup luar biasa, tetapi Julian terus meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Julian menggunakan langkah penentang surga, menggunakan kekuatan tulang naga, dan menggunakan kekuatan 5 elemen untuk melapiskan kekuatan 5 elemen dan menampilkan kekuatan magis pembalikan 5 elemen. 3 teknik rahasia meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Saat ini, napasnya seperti pelangi. Dia bisa merasakan kekuatan agung di dalam tubuhnya. Kekuatan ini terlalu kuat. Dia belum pernah menggunakan semua keahlian uniknya sebelumnya. Sekarang dia telah menggunakannya dan kekuatannya meningkat, dia sedikit tidak nyaman dan tidak mampu mengendalikan kekuatan saat ini. Tak jauh dari situ, Aifa terlihat kaget. Anak baik, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa menggunakan banyak cara untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa. Namun, kekuatanmu saat ini paling banyak sedikit lebih kuat daripada Sarah. Bagaimana kamu bisa melawanku jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Kekuatan yang ditunjukkan Julian sungguh mengejutkan Aifa. Tapi itu saja. Aifa sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia akan memenangkan pertempuran ini. Julian menggerakkan otot dan tulangnya, memancarkan kekuatan yang sangat kuat dengan setiap gerakan tangan dan kakinya. Kekuatan ini mengguncang kehampaan, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan beberapa riak kehampaan muncul. Meskipun ruang di Gunung Buzu sangat padat, ketika dia mencapai kekuatan Julian, bahkan ruang padat tersebut menjadi kurang padat. Nafas dari tubuhnya menyebar. Aura ini menyebabkan banyak gunung di bawahnya runtuh, mengubahnya menjadi reruntuhan dalam sekejap. Makhluk dan manusia yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mundur lagi, karena takut terpengaruh. Setelah Julian terbiasa dengan kekuatan di tubuhnya, dia menatap Aifa, dan senyuman muncul di wajahnya yang serius. Aifa, kan, untuk waktu yang lama, hanya ada satu lawan di dunia yang bisa membiarkanku menggunakan seluruh kekuatanku, dan itu adalah Mufan. Hari ini aku menghadapimu dengan seluruh kekuatanku. Di kejauhan, Mufan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya ketika dia mendengar ini, dan bergumam, sepertinya anak ini tidak bermalas-malasan selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah meningkat pesat dari sebelumnya. Aku hanya tidak tahu, dia akan menghadapi Aifa bisa menang. Mufan menyaksikan pertarungan antara Aifa dan Sarah, dan dia tahu betul betapa kuatnya Aifa. Bahkan jika Julian memiliki banyak trik, dia mungkin tidak bisa menang melawannya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul diam-diam di kehampaan di kejauhan. Dia mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia adalah Alif. Alif, yang melakukan beberapa interaksi dengan Julian di Seven Kills Star, muncul di kehampaan di kejauhan, berjalan menuju kehampaan, dan muncul di belakang banyak makhluk. Melihat Julian dan Aifa saling berhadapan di udara di kejauhan. Dia bergumam pelan, Julian, anak ini, benar-benar bersembunyi cukup dalam. Saya tidak menyangka bahwa ketika dia pertama kali memasuki alam abadi, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sebanding dengan tingkat ke-10 alam abadi. Dan dia akan mencapai tingkat tertinggi di setiap alam. Alif, pernah disebut Kaisar Langit Haotian, adalah putra penguasa surga di era pengadilan surgawi kuno. Ia dilahirkan dengan sangat mulia, tetapi ia disegel sebelum era pengadilan surgawi kuno akan dihancurkan. Ia lahir di era ini. Dia adalah pria yang benar-benar kuat dan akan memasuki jalan ilahi. Jauh sekali, di udara. Aifa masih dalam kondisi transformasi. Saat ini, dia masih dalam wujud manusia, namun dia memiliki wajah dan taring berwarna hijau, baju besi biru di tubuhnya, pedang panjang berwarna biru di tangannya, dan aura menakutkan yang berubah dari tubuhnya. Tubuh. Julian juga dapat merasakan bahwa kekuatannya saat ini harus setara dengan tingkat keabadian ke-13.
Wilayahnya sendiri berada di tingkat keabadian ke-10. Dengan kata lain, transformasi telah memberinya peningkatan kekuatan tingkat ketiga. Ditambah dengan senjata kekaisaran di tangannya, kekuatan yang dia keluarkan seharusnya berada di alam abadi tingkat 15. Julian, apakah kamu masih memiliki kartu truf? Apakah kamu masih memiliki keahlian khusus? Apakah kamu masih memiliki sarana? Gunakan semuanya sekaligus, jika tidak, kamu akan jauh dari lawanku dalam kondisimu saat ini. Julian tersenyum tipis dan berkata, sepertinya aku tidak bisa melawanmu tanpa menggunakan kartu trufku yang asli. Pikirannya bergerak. Di Immortal Mansion, pedang ungu muncul. Cahaya ungu menyala dan berubah menjadi pedang panjang ungu. Julian memegang pedang panjang ungu itu mekar dengan cahaya ungu dan bergetar di tangannya. Senjata kekaisaran. Napas yang kuat. Niat pedang yang menakutkan. Ini seharusnya menjadi senjata kekaisaran. Saya tidak menyangka Julian juga memiliki senjata kekaisaran. Setelah melihat senjata Julian, banyak orang jenius dari alam semesta yang terkejut. Senjata kekaisaran, ini adalah senjata eksklusif kaisar, masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, siapa sangka bahwa pedang ilahi Ziwei di tangan Julian bukanlah senjata kekaisaran, melainkan senjata dewa leluhur. Ini adalah pedang dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur. Kekuatannya jauh lebih unggul dari senjata kekaisaran. Namun, dalam pemahaman para jenius ini, dewa leluhur adalah eksistensi legendaris, dan persenjataan kekaisaran sudah menjadi yang paling menakutkan. Mereka tidak mengasosiasikan pedang ilahi Ziwei dengan persenjataan ilahi leluhur karena terlalu luar biasa. Aifa tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ya, aku benar-benar meremehkanmu. Apakah kamu masih punya sarana? Bahkan jika kamu juga memiliki senjata kekaisaran, kamu bukanlah lawanku. Kekuatanmu lebih rendah dari milikku. Jauh sekali. Julian mengangkat bahu. Dia telah menggunakan semua teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya. Negara bagian ini adalah negara terkuatnya. Ayo kita ambil tindakan. Suaranya berdering. Bab 1392, Pertarungan Puncak. Langkah menantang surga, tulang naga, pembalikan 5 elemen, ini semua adalah cara Julian meningkatkan kekuatannya. Dia jarang menggunakan kondisi ini, dan bahkan tidak pernah menggunakan kondisi terkuatnya untuk bertarung. Dia bahkan sedikit tidak mampu mengendalikan kekuatannya saat ini. Menghadapi Aifa yang telah berubah, dia tidak takut sama sekali. Dia terlihat tenang dan berkata dengan tenang, Aifa, ambil tindakan. Pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Julian di tangan Aifa? Karena dia berani muncul, dia seharusnya memiliki beberapa kartu truf. Jangan lupa bahwa ketika dia melawan Mufan, dia menggunakan monumen langit tak berujung untuk melawan senjata kekaisaran Mufan. Pertempuran ini menarik. Umat manusia sungguh mengerikan. Bahkan dengan segelnya, para jenius terus-menerus dilahirkan. Pantas saja mereka telah menjadi ras yang menguasai alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sekeliling, banyak orang jenius yang berdiskusi. Di depannya, Aifa telah melancarkan serangan terkuatnya. Pedang biru di tangannya mekar dengan cahaya biru, dan energi pedang biru muncul satu demi satu. Energi pedang ini mengguncang kehampaan, mendistorsinya, dan menyebabkan beberapa riak di kehampaan. Sebelum energi pedang datang, Julian merasakan niat pedang yang kuat dan kekuatan yang kuat. Jika energi pedang menimpanya, dia akan dikalahkan seketika. Sebab, dari segi kekuatan, masih ada gap antara dirinya dan Aifa. Dalam pertempuran ini, satu-satunya harapannya adalah menggunakan sejumlah harta untuk menang. Tidak bisa diserang. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan serangan Aifa. Energi pedang meledak dengan kuat. Julian mengangkat pedang ilahi Ziwei di tangannya. Pedang Ziwei memblokirnya di depannya dan berubah menjadi cahaya pedang ungu. Gemuruh. Energi pedang biru menyerang energi pedang ungu, dan kekosongan segera meledak. Kekuatan yang lahir dari ledakan memaksa Julian untuk terus mundur. Lengannya mati rasa karena syok, dan darah di tubuhnya mendidih. Dia tidak bisa menahan darah yang mengamuk di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan muncrat keluar seteguk darah. Kekuatan yang sangat kuat. Julian terkejut. Meskipun dia menggunakan pedang ilahi Ziwei untuk menahan serangan Aifa, dia masih terkejut hingga muntah darah. Di kejauhan, banyak makhluk dan manusia memandang mereka dengan serius. Melihat Julian muntah darah, hati manusia terasa dingin, dan ekspresinya sangat serius. Dan beberapa orang jenius di alam semesta sedang menyaksikan kesenangan itu. Julian bukan tandingannya. Dia dipukuli sampai muntah darah saat bertemu dengannya. Itu pasti, kekuatannya mirip dengan Aifa yang belum bertransformasi. Sekarang Aifa telah bertransformasi, dia benar-benar menghancurkan kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki senjata kekaisaran, senjata Aifa adalah senjata kekaisaran. Pertempuran tanpa ketegangan. Dia bahkan tidak sekuat Sarah. Begitu mereka berdua bertarung, banyak makhluk telah melihat hasil pertarungan tersebut. Itu saja. Aifa mencibir dan berkata, oh, kupikir dia begitu kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Begitu dia selesai berbicara, dia pindah. Dia bergegas menuju Julian dengan kecepatan sangat cepat. Sebelum ada yang datang, gelombang udara sudah melanda.
Menghadapi gelombang udara yang menakutkan, Julian tidak berani menerima pukulan keras. Begitu dia terkena, dia akan terluka lagi. Dia dengan cepat menghindar. Namun, Aifa begitu cepat hingga dia muncul di hadapannya dalam sekejap. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang biru itu sudah menusuknya, langsung menyerang bagian vital tubuhnya. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia mengangkat pedang ilahi Ziwei. Ujung pedang kedua senjata super itu bertabrakan. Pada saat ini, Aifa menggunakan seluruh kekuatannya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang. Julian hanya merasakan kekuatan mengerikan menyapu. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan pedang ilahi Ziwei. Bekas luka muncul di tubuhnya dalam sekejap, dan tubuhnya juga terus-menerus mundur. Pada saat ini, dia menggunakan energi iblisnya dan lukanya langsung sembuh. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan kekuatan abadi Qian Kun yang jarang digunakan. Namun, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih hancur dalam hal kekuatan. Tubuhnya terpaksa terus bergerak mundur. Saat mundur, gunung-gunung di bawahnya terus-menerus terguncang dan hancur. Gemuruh. Bumi berguncang, seolah-olah akhir dunia akan datang. Makhluk yang menyaksikan pertempuran di kejauhan mundur lagi, hampir keluar dari Gunung Busu. Pertempuran keduanya pun menyebar ke kota Busu. Namun, kota Busu adalah eksistensi khusus dengan pembatasan yang kuat. Ketika kekuatan eksternal menyerang kota Busu, kekuatan pembatasan akan otomatis bangkit kembali, melindungi kota Busu dari bahaya. Hancurkan untukku. Julian meraung dengan keras. Kekuatan seluruh tubuh dicurahkan ke dalam pedang ilahi Ziwei, dan bahkan pedang Dharma Ki di dalam tubuh diubah dan ditenggelamkan ke dalam pedang ilahi Ziwei. Pedang ilahi Ziwei diberkati oleh pedang Ki, dan kekuatannya menjadi lebih menakutkan, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini menghancurkan Aifa, dan Aifa mulai terpaksa mundur. Apa yang terjadi? Aifa kaget. Dari segi kekuatan, dia benar-benar menghancurkan Julian. Namun, pada saat ini, kekuatan Julian menjadi lebih kuat lagi, menghancurkannya secara bergantian. Ujung pedang dari dua senjata super bertabrakan. Tubuh Aifa mengalami kemunduran. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan pedang Sura di tangannya. Ini adalah energi pedang tertinggi. Energi pedang memasuki tubuhnya dan menimbulkan kehancuran gila di tubuhnya. Darah di tubuhnya bergolak, dan seteguk darah muncrat. Apa yang terjadi? Mengapa Julian melampaui kekuatannya? Ya, itu menghancurkan Aifa dalam sekejap. Seharusnya tidak demikian. Aura Julian belum menjadi lebih kuat. Dari mana kekuatan ini berasal? Banyak orang jenius dari seluruh alam semesta terkejut. Tidak ada yang mengetahui bahwa Dharma dalam tubuh Julian adalah energi pedang, dan tidak ada yang mengetahui bahwa Dharma dalam tubuhnya memiliki sumber yang sama dengan pedang ilahi Ziwei di tangannya bagian dari kekuatan pedang ilahi Ziwei. Hal ini menyebabkan kekuatan Julian melampaui dirinya. Aifa terus mundur. Saat dia memuntahkan darah, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang panjang di tangannya dilepaskan dari pedang ilahi Ziwei. Dentang. Suara tajam bergema di langit. Julian dikenal sebagai ahli ilmu pedang, dan dia sudah lama mengetahui bahwa Aifa akan mengubah gerakannya. Ketika pedang Sura menghantam pedang ilahi Ziwei, terdengar ledakan keras dan cahaya pedang yang menakutkan meletus. Lengan Julian tenggelam dan dia hampir menjatuhkan pedang di tangannya. Tapi, dia menahan diri. Manfaatkan situasi ini dan ubah taktik Anda. Pedang ilahi Ziwei di tangannya menempel pada pedang Sura, langsung menyerang lengan Aifa. Aifa segera membalas kunjungannya, memiringkan pedang Sura ke belakang, dan menyerang Julian lagi. Julian menolak lagi. Keduanya memulai pertempuran sengit di Gunung Busu. Duel ilmu pedang terbaik, duel senjata tertinggi, setiap konfrontasi adalah konfrontasi kekuatan tertinggi. Dengan bantuan pedang ilahi Ziwei dan energi pedang tertinggi yang dituangkan ke dalam pedang ilahi Ziwei, Julian menghancurkan Aifa dalam hal kekuatan dan bertarung bola-balik dengan Aifa. View, seru sekali. Saya tidak menyangka Julian begitu mahir dalam ilmu pedang. Ya, Aifa terpaksa menggunakan kekuatan Sura tertinggi dan ilmu pedang Sura milik klan Sura. Bab 1393, Kekuatan Alam Pedang. Boom! Kedua pedang itu kembali berbenturan. Kekuatan mengerikan memenuhi udara, mengguncang punggung Julian dan Aifa. Engah! Julian terlempar ke belakang karena keterkejutannya, dan seteguk darah muncrat. Tubuhnya jatuh dari langit, dan ketika hendak jatuh ke tanah, tubuhnya berputar di udara dan berdiri kokoh di atas batu besar di bawah. Begitu kakinya bersentuhan dengan bebatuan di tanah langsung retak dan berubah menjadi tumpukan puing yang berterbangan di angkasa. Julian mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sangat kuat. Dia tampak sangat serius. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Aifa dalam hal kekuatan, setelah bertarung, tubuhnya penuh dengan lubang. Jika dia tidak melatih kekuatan dan hukum, dia pasti sudah lama dikalahkan saat menghadapi Aifa yang menakutkan. Setelah bertengkar, dia memahami sepenuhnya teror Aifa. Dia berdiri di tanah, terengah-engah. Swoosh! Suara energi pedang yang menembus kehampaan datang. Julian merasakan bahayanya dan dengan cepat menghindar.
Begitu dia menghindar, cahaya pedang biru jatuh di tempatnya sebelumnya. Cahaya pedang ini langsung menghancurkan area tersebut, dan bayangan tak terlihat muncul di tanah. Julian muncul di udara di kejauhan. Lihatlah ke seberang jalan. Aifa memiliki wajah dan taring berwarna hijau, serta rambutnya yang acak-acakan. Dia terlihat sangat garang dan sedikit malu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Julian begitu kuat, meskipun dia jauh lebih lemah darinya dalam hal alam, tetapi kekuatan yang dia keluarkan sangat menakutkan. Bahkan setelah transformasinya, dia dipukuli hingga ke kondisi yang menyedihkan. Julian, kamu tidak punya kesempatan. Aifa meringis dan berkata dengan suara dingin, di antara teman-temanku, Sarah adalah orang pertama yang bisa memaksaku untuk berubah. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku untuk berubah untuk kedua kalinya. Mendengar ini, Julian mempunyai firasat buruk di hatinya. Aku melihat cahaya biru yang kuat di tubuh Aifa, dan armor biru di tubuhnya berangsur-angsur berubah, dari biru menjadi biru muda, dengan sedikit warna putih di biru muda. Auranya menjadi lebih kuat lagi. Pada saat yang sama, sepasang sayap tumbuh di punggungnya. Sayapnya transparan, dan beberapa urat misterius terlihat samar-samar. Apakah ini transformasi kedua dari klan Shuro? Nafas yang kuat. Saya merasa tertekan. Aifa bertransformasi lagi, dan banyak orang jenius dari alam semesta terkejut. Aura ini terlalu kuat, dan mereka diam-diam berkeringat untuk Julian. Ah! Setelah Aifa bertransformasi, dia meraung ke langit, dan raungannya memekakkan telinga. Gelombang suara yang menakutkan melanda. Di bawah kehancuran gelombang suara ini, pegunungan di sekitarnya terus hancur dan runtuh, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Gelombang suara saja dapat menimbulkan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Julian. Setelah meraung, suara Aifa bergema, paksa aku bertransformasi untuk kedua kalinya. Setelah transformasi kedua, aku mengontrol kekuatan guntur dan kilat. Coba aku lihat bagaimana kamu melawanku. Saat suara itu datang, sayap di belakangnya bergoyang, dan selama ayunan, beberapa pembuluh darah ajaib mengalir, berubah menjadi guntur dan kilat berwarna biru muda. Guntur dan kilat ini, seperti hujan, menyapu langit dan menutupi bumi. Setiap guntur dan kilat memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setiap guntur dan kilat dapat membunuh Julian secara instan. Julian juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia tidak boleh dipukul, kalau tidak tubuhnya tidak akan pernah mampu menahan serangan seperti itu. Menghadapi guntur dan kilat di langit, Julian bergerak. Saya melihat tubuhnya berenang melalui celah-celah di langit yang dipenuhi guntur dan kilat. Serangan petir Aifa sangat cepat dan intensif, namun tidak mampu mengenai Julian. Ini adalah teknik tubuh khusus yang dikembangkan Julian setelah bertarung di dunia kesengsaraan selama 30.000 tahun. Ini dapat menghindari serangkaian serangan berbahaya. Ini juga dapat dikatakan sebagai refleks terkondisi yang dikembangkan oleh tubuh, atau naluri yang dikembangkan oleh tubuh. Ini. Kekuatan magis semacam apa ini? Gerakan yang aneh. Julian berenang melewati celah guntur dan kilat, mengejutkan semua makhluk hidup. Namun, pada saat ini, tubuh Julian menjadi ilusi, dan bayangan ilusi muncul di kehampaan. 1, 2, 3, tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di celah guntur dan kilat di langit. Semua bayangan ini memegang pedang panjang. Dilihat dari kemunculan bayangannya, semua bayangan ini adalah jurus pedang yang sangat indah. Apakah ini jalan pedangnya? Lihat, setiap bayangan memiliki penampilan yang berbeda, dan setiap bayangan berhubungan dengan ilmu pedang yang sangat indah. Banyak makhluk yang tercengang. Saat ini, Aifa merasakan suasana berbahaya. Dia menatap bayangan di langit di depan. Bayangan di seluruh langit berangsur-angsur menyatu dan tumpang tindih di matanya. Pada saat bayangan di seluruh langit menyatu dan tumpang tindih, dia melihat pedang panjang berwarna ungu muncul dengan cepat. Dia linglung. Secara naluriah dia mengangkat pedang Sura untuk melawan. Boom! Namun, tubuhnya langsung pingsan. Pada saat ini, bayangan sepenuhnya menyatu, dan tubuh ilusi itu berangsur-angsur menjadi nyata. Saat tubuh Julian muncul, pedang ilahi Ziwei di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang indah. Cahaya pedang ungu tiba-tiba muncul dan melesat menuju Aifa yang terbang mundur. Aifa tidak bereaksi sama sekali dan tubuhnya terkena pukulan. Energi pedang melintasi tubuhnya. Tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Boom! Dia jatuh ke tanah di antara reruntuhan dan tidak pernah bangkit lagi. Keheningan yang mematikan. Daerah ini langsung menjadi sunyi senyap. Di kejauhan, ribuan makhluk berkumpul, dan semua makhluk ini mulutnya membesar. Hal yang sama juga terjadi pada para biksu manusia, yang semuanya tercengang. Butuh beberapa saat bagi makhluk dan manusia ini untuk bereaksi. Ini, ilmu pedang macam apa ini? Ilmu pedang yang menakutkan. Aifa yang bertransformasi untuk kedua kalinya langsung terlempar dan tubuhnya langsung tertusuk energi pedang. Ini. Itu terlalu menakutkan. Ilmu pedang seperti itu tidak terkalahkan. Mataku terbuka. Mataku benar-benar banyak hari ini. Tidak heran para tetua keluarga mengatakan bahwa Julian tidak mudah diajak main-main.
Julian menggunakan alam pedang pertama dan alam pedang kedua, benar-benar mengejutkan seluruh penonton. Julian berdiri di kehampaan, memegang pedang ilahi Ziwei, melihat reruntuhan di bawah. Pada saat ini, dia tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu sudah mati? Dia mengetahui kekuatan alam pedang pertama dan alam pedang kedua, yang benar-benar menakutkan. Namun, Aifa berbeda, dia tidak tahu apakah pedang ini telah membunuh Aifa. Jika pedang ini tidak membunuh Aifa, maka pertempuran selanjutnya akan sulit. Mati. Semua makhluk hidup memperhatikan hidup dan mati Aifa. Di bawah, di reruntuhan. Sebuah batu bergerak sedikit, lalu sebuah tangan keluar. Tangan itu menjauh dari batu itu, dan seorang pria berlumuran darah muncul dari reruntuhan. Dia sekarat dan duduk di atas batu. Saat ini, rambutnya bengkak, ada lubang darah di dadanya, dan darah terus mengalir. Hehehehehehe. Aifa tersenyum. Senyumannya garang dan menakutkan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin melanda seluruh tempat. Saat niat membunuh menyebar, beberapa bebatuan di sekitarnya tanpa sadar dikendalikan oleh medan magnet, perlahan terbang dan menari di udara. Tidak mati. Kekuatan tempur Aifa ini terlalu kuat bukan? Dia bahkan tidak mati. Bab 1394, Transformasi Ketiga. Aifa marah. Dia adalah putra surga yang bangga, lahir dengan kunci emas di mulutnya. Karena dia memiliki darah Kaisar Agung, dia memiliki kekuatan tingkat keabadian sejak lahir hingga sekarang, dia tidak pernah terluka. Sekarang, dia disakiti oleh Julian. Dia menunduk dan melihat lubang berdarah di dadanya. Kemarahan di hatinya melonjak, dan niat membunuh yang agung memenuhi udara. Dia berdiri perlahan, dan tubuhnya perlahan terbang ke udara. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyebar ke dadanya, dan lubang darah di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, aura di tubuhnya membaik. Armor biru muda di tubuhnya berubah lagi, perlahan berubah menjadi putih. Sayap transparan di punggungnya juga berubah, dengan semakin banyak urat dan pola di atasnya. Di atas kepala, ada satu tanduk yang menonjol. Unicorn dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ini, apakah ini transformasi lain? Auranya lebih kuat, dia pasti sudah berubah lagi. Transformasi ketiga, cek-cek, sungguh menakutkan. Saya tidak menyangka Julian bisa memaksa Aifa untuk bertransformasi ke level ketiga. Di kejauhan, banyak makhluk melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajah mereka menjadi indah. Setelah transformasi ketiga, aura Aifa menjadi lebih kuat, dan kekuatan yang ditransformasikan dari tubuhnya menjadi lebih besar. Karena peningkatan kekuatan, pedang surah di tangannya menjadi lebih menakutkan, dengan cahaya biru. Nak, kamu sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, aku bilang begitu. Suara Aifa menggema di angkasa. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia meminjam pedang Dharma Ki untuk menstimulasi pedang ilahi Ziwei, dan ledakan kekuatannya dapat menghancurkan Aifa. Sekarang Aifa bertransformasi untuk ketiga kalinya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Dan semua metodenya untuk meningkatkan kekuatan telah digunakan. Aku benar-benar tidak menyangka bahkan dengan ilmu pedangku yang tertinggi, aku tidak bisa membunuh Aifa. Aku hanya bisa melukainya dengan serius, dan bahkan merangsangnya untuk melakukan transformasi ketiga. Julian mengerutkan kening. Ambil pedangku. Aifa meraung. Raungannya bergema, dan pedang surah di tangannya tiba-tiba menebas, berubah menjadi energi pedang yang tak tertandingi. Julian dengan cepat menghunus pedangnya dan bergegas menuju Aifa dengan kecepatan sangat tinggi. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak, mereka melihatnya bergegas keluar dengan pedang di tangan, tetapi pada saat ini, semua orang melihat pedang Julian bergerak ke seluruh langit dengan linglung. Pedang di tangan Julian bertabrakan dengan energi pedang yang diubah oleh Aifa. Energi pedang yang diubah oleh Aifa hancur. Julian bergegas menuju Aifa lagi. Tubuh dan pedang membentuk garis lurus. Saat ini, Aifa hanya melihat pedang Julian dan Julian di matanya. Meskipun Julian bergegas ke arahnya dalam garis lurus, di matanya, dia sepertinya melihat bahwa pedang Julian telah memblokir semua rute pelariannya, meninggalkannya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kurungan. Dengan kemunculan Julian, teks hitam misterius muncul tanpa suara. Teks ini dengan cepat memenuhi udara dan menghilang ke udara, dan kemudian kekuatan yang sangat kuat muncul di area ini. Ini. Aifa memiliki firasat buruk di hatinya dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ketika dia bereaksi, kekuatan mengerikan menyapu dirinya. Di bawah kendali kekuatan ini, dia dipenjara di udara. Pada saat ini, pedang Julian telah menyerang. Menghadapi pedang ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jurus yang tampaknya sederhana ini berisi ribuan jurus pedang. Dia hanya bisa secara pasif mengangkat pedang di tangannya untuk melawan. Dentang. Suara tajam terdengar. Kekuatan mengerikan menyapu, dan pedang panjang di tangan Aifa ditembak jatuh. Sebuah kekuatan mengerikan menyapu tubuhnya dari lengannya, dan retakan muncul di lengannya. Retakan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian lengannya mulai patah. Perasaan bahaya muncul di hati saya. Ah! Aifa meraung.
Sayap di punggungnya terus berayun, berubah menjadi kekuatan yang kuat, dan secara paksa melepaskan diri dari teknik kurungan Julian. Saat dia melepaskan diri, pedang Sura yang jatuh terbang lagi. Dia memegang pedang Sura dan menebasnya dengan keras. Julian mengangkat pedangnya untuk menyambutnya. Dentang. Suara tajam bergema di langit. Julian merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang ilahi Ziwei. Lengannya mati rasa karena syok, darahnya mendidih, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dari langit. Sebelum jatuh ke tanah, energi pedang yang tajam muncul. Julian kaget dan cepat menghindar. Begitu dia menghindar, Aifa menyerang, dan pedang Sura di tangannya menusuk langsung ke punggungnya. Setelah transformasi ketiga, Aifa menjadi terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Dia benar-benar menghancurkan Julian dalam semua aspek. Julian tidak bereaksi sejenak dan terkena pedang di punggung. Pedang tajam itu menembus tubuhnya. Saat tubuhnya ditusuk, cahaya pedang yang menakutkan muncul di pedang Sura, dan cahaya pedang itu meledak di dalam tubuhnya. Separuh tubuhnya meledak. Setelah disambar pedang, sayap di belakang Aifa berubah menjadi guntur dan kilat yang kuat. Guntur dan kilat putih menyapu dan menyerang Julian. Tubuh Julian jatuh dari langit dan jatuh ke reruntuhan di tanah. Hilang sepenuhnya. Aifa tidak memberi Julian kesempatan untuk bernapas. Setelah dia jatuh ke tanah, dia mengangkat pedang Sura di tangannya. Cahaya pedang sepanjang 10.000 meter muncul, jatuh dari langit, dan menebas ke arah tempat Julian terjatuh. Gemuruh. Di tanah, jurang maut tiba-tiba muncul. Debu menggulung dan kerikil beterbangan kemana-mana. Di kejauhan, banyak makhluk dan manusia menyaksikan pertempuran sengit ini dengan saksama. Pertempuran itu berbalik terlalu cepat. Begitu Aifa terluka, dia melancarkan serangan balik. Setelah 3 transformasi, kekuatannya sangat menakutkan sehingga Julian tidak dapat melawan. Aifa berdiri di udara, terengah-engah terus-menerus. Dia menatap reruntuhan di bawah dengan penuh perhatian. Dia seharusnya sudah mati. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak mampu menahan serangan sekuat itu dariku. Aifa tampak serius. Dia juga tidak yakin apakah Julian benar-benar mati, karena Julian adalah orang aneh dan tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Mati. Bukankah pertarungan ini berbalik terlalu cepat? Aku pernah melihat kata-kata hitam misterius sebelumnya. Apakah ini kutukan rahasia dari dunia iblis? Itu pasti kutukan. Aku melihat Aifa di penjara di udara. Untungnya, kekuatan Aifa cukup kuat dan dia berhasil lolos dari kurungan. Jika tidak, pertarungan ini akan sangat sulit diprediksi. Jika dia tidak mengembangkan transformasi Sura ke tingkat ketiga, dia akan dikalahkan melawan Julian. Situasi pertempuran telah terbalik, Julian telah kalah. Apakah dia sudah mati? Semua makhluk hidup memperhatikan. Mereka semua mengamati reruntuhan itu dengan cermat. Namun, lebih dari 10 menit berlalu dan Julian masih belum muncul. Ekspresi serius Aifa perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Saya memenangkan pertempuran ini, Julian sudah mati. Suaranya terdengar. Wush. Pada saat ini, cahaya hitam melesat ke langit dari reruntuhan di tanah. Lalu, apa itu? Semua makhluk melihat cahaya hitam yang muncul di langit dan tercengang. Bab 1395, semua kartu truf terungkap. Semua makhluk hidup mengira Julian sudah mati. Namun, pada saat ini, cahaya hitam mengalir dari reruntuhan di tanah ke langit, dan banyak makhluk melihatnya. Saya melihat seseorang berdiri di udara. Rambut pria ini acak-acakan, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Dia terlihat sangat malu. Dia berdiri di atas teratai hitam. Memunculkan kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Mofan mengambil beberapa langkah ke depan, dengan sentuhan kegembiraan di ekspresinya. Ini adalah teratai kelahiran yang ditinggalkan ayahnya. Apa ini? Teratai yang jahat sekali. Kekuatan kebaikan dan kejahatan. Banyak makhluk yang terkejut. Aura hitam menjelma menjadi teratai. Kekuatan kematian menyebar ke sekeliling. Di bawah kehancuran kekuatan ini, tanaman di banyak wilayah Gunung Buzu layu pada saat ini. Tidak mati. Aifa menatap Julian dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu betapa kuatnya serangannya, tetapi dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Julian benar-benar selamat dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Anak yang sulit. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Julian berdiri di atas teratai ajaib. Dia terlihat sangat malu saat ini, dengan banyak bekas luka di tubuhnya. Namun, bekas luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menggerakkan ototnya dan berkata dengan malas, Aifa, pemanasan sudah selesai. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Kamu bisa mendorongku ke titik ini, kamu sudah luar biasa. Suara Julian keras. Otot-otot di wajah Aifa bergerak-gerak. Berlatih. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, kamu benar-benar sombong. Jika kamu punya keterampilan, gunakan saja. Julian sangat gila sehingga Aifa tidak tahan lagi dan harus membunuh Julian secepatnya. Dia memegang pedang Sura senjata kekaisaran dan menyerang lagi. Namun, teratai ajaib di bawah kaki Julian berubah menjadi ribuan aura hitam.
Aura hitam ini berkumpul membentuk bilah tajam hitam, menyerang Aifa dengan dahsyat. Sebelumnya, Julian bertemu Evelyn dalam perjalanan ke Wushu. Evelyn membawanya menemui Ward, pemimpin klan Tianming di dunia iblis. Ward mengajarinya keajaiban semua iblis. Keajaiban besar 10.000 setan adalah kekuatan magis yang sangat mendalam. Dia hanya dapat memahaminya sedikit, tetapi bahkan sedikit saja sudah cukup baginya untuk menggunakan kekuatan teratai ajaib. Teratai ajaib adalah benda yang jahat, dan dia ingin menggunakannya, tetapi dia terpaksa tidak punya pilihan. Hanya dengan menggunakan teratai ajaib kamu bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan Aifa. Menghadapi ribuan pedang panjang berwarna hitam, Aifa terus menyerang dan menghancurkan pedang panjang tersebut hingga berkeping-keping. Setelah pedang panjang tersebut hancur, berubah menjadi aura hitam lagi dan menghilang. Julian berdiri di atas teratai ilmu hitam, dan teratai ilmu hitam terus berubah menjadi aura hitam. Bau hitam ini sangat aneh. Bahkan transformasi ketiga Aifa begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Ribuan aura hitam menyapu, dan tubuh Aifa langsung terbungkus menjadi satu. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan menyapu dirinya. Vitalitas dalam tubuhnya berlalu dengan cepat, dan dia menua dengan cepat. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan nafasnya menjadi semakin lemah. Ini. Aifa kaget. Saat ini, ketakutan muncul di hatinya. Kekuatan magis macam apa ini? Ketakutan muncul di hatinya dan dia merasakan datangnya kematian. Pertempuran sudah berakhir. Suara Julian keras. Saat suara itu datang, dia mengambil pedang Ziwei dan menyerang lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia muncul di depan Aifa dalam sekejap. Namun, pada saat ini, darah Aifa melonjak, dan kekuatan yang sangat menakutkan muncul di darahnya. Saat ini, dia menggunakan kekuatan darahnya. Kekuatan garis keturunan Shuro terbangun. Dengan berkah kekuatan ini, dia menerobos kutukan Julian. Vitalitasnya menjadi kuat kembali, dan dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda lagi. Saat Julian muncul, dia melancarkan serangan balik. Dua senjata tertinggi kembali bentrok. Boom! Suara gemuruh yang keras terdengar. Julian kaget dan terbang mundur. Brengsek! Julian mengutuk. Semua ini tidak bisa membunuh Aifa. Aifa sangat menakutkan. Haha! Aifa tertawa terbahak-bahak. Wah, kamu sungguh luar biasa karena mampu mendorongku hingga titik ini. Sejak debutku, aku tidak pernah menggunakan kekuatan darah. Mendengar ini, banyak makhluk di kejauhan yang terkejut. Apa? Aifa menggunakan kekuatan darah. Julian sudah selesai. Bahkan jika dia menentang surga lagi, dia akan tetap mati. Ini adalah kekuatan garis keturunan kaisar. Julian juga tampak serius. Aifa yang menggunakan kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat lagi dan kekuatannya menjadi menakutkan lagi. Pada saat ini, Aifa melancarkan serangan lagi, dan energi pedang yang tak terlihat berdesir. Bahkan energi pedang membuat Julian merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Pikiran Julian bergerak, dan monumen surgawi yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya muncul. Sebuah monumen muncul dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap, menjadi monumen sepanjang 100 meter, dengan kekuatan destruktif, monumen tersebut menghancurkan Aifa dengan ganas. Sekarang, Julian tidak bisa lagi menyembunyikannya. Gunakan semua keterampilan rahasia dan kartu truf yang dapat Anda gunakan. Aifa menyerang Endless Sky Monument dengan pedangnya. Monumen langit yang tak berujung menghancurkan pedang Sura. Monumen langit tak berujung terlempar ke belakang dan menghantam pegunungan di kejauhan. Pegunungan itu hancur dalam sekejap. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga dan debu memenuhi langit. Meski sudah berhasil memukul mundur Endless Sky Monument, Aifa tetap merasa tidak nyaman dan lengannya mati rasa karena shock. Brengsek! Tegur Aifa dengan marah. Di kejauhan, makhluk mati melihat pemandangan ini dan memperhatikan dengan seksama. Apakah ini monumen langit tak berujung? Apakah ini harta karun tak tertandingi yang lahir saat dunia pertama kali dibuka? Di bawah banyak mata yang terkejut, tablet langit tak berujung muncul satu demi satu. Dalam sekejap, 108 tablet langit tak berujung muncul di sekitar Julian. 108 monumen langit tak berujung berputar di sekelilingnya. Monumen langit yang tak berujung ini dihancurkan satu persatu. Bahkan jika Aifa berada dalam kondisi terkuatnya sekarang, dia masih dipukul mundur. Kekuatannya mampu mengguncang Endless Sky Monument, namun tidak mampu menahan bombardir Endless Sky Monument yang tiada henti. Cek, seru sekali. Pertempuran ini sungguh mengasyikkan. Julian telah menggunakan semua triknya dan semua kartu trufnya. Sebagai tuan muda klan Sura, aku tidak tahu trik apa yang belum digunakan Aifa. Kartu asnya tidak terbatas pada senjata kekaisaran, kan? Banyak makhluk mulai berbicara. Dan di medan perang, tubuh langit tak berujung terus menyerang dan membombardir Aifa. Aifa terus melakukan serangan balik dan mendorong kembali monumen langit tak berujung. Dia tahu bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah jawabannya. Dia harus membunuh Julian dari jarak dekat, jika tidak, seiring berjalannya waktu, dia akan dimakan hidup-hidup. Bersambung.